Jadi biologi molekuler ini merupakan penggabungan begitu ya dari mata pelajaran mungkin ya saat teman-teman SMA biologi dan juga kimiawi gitu. Di mana biologi mempelajari bagaimana proses terjadinya sesuatu yang kita kenal di ilmu faal atau fisiologi, sedangkan kimianya teman-teman sudah pelajari juga biokimia atau bagaimana ikatan-ikatan gitu ya pada suatu rantai kimiawi yang bekerja pada tubuh manusia. Nah, gabungan dari biokimia dan ilmu fisiologi itulah yang nantinya kita pelajari dalam biologi molekuler ini. Jadi bagaimana melihat ilmu yang berkaitan dengan tubuh di tingkat molekuler. Jadi biologi sendiri itu ya berasal dari kata bio yang artinya hidup dan logi artinya ilmu. Kemudian biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hidup dan kehidupan gitu ya. Bagaimana sesuatu kehidupan itu terjadi dan membentuk jaringan yang kompleks. Itu target jangka panjangnya. Nah, nantinya kita akan banyak berkaitan dengan tingkat seluler, teman-teman mengenal apa-apa bagian dari sel, kemudian juga bagaimana proses-proses yang terjadi di tingkat sel tersebut. Kemudian untuk molekuler sendiri, yang berasal dari kata molekul ya, merupakan ikatan dua atom atau lebih yang di dalam suatu susunan tertentu gitu ya, dan terikat gaya kimiawi atau ikatan kimia. Sehingga biologi molekuler ini nantinya akan merujuk kepada pengkajian mengenai kehidupan dan juga skala molekul. Nah, ruang lingkupnya apa sih yang akan teman-teman pelajari dalam biologi molekuler ini gitu ya. Yang pertama kita akan pelajari terkait dengan makromolekul hayati atau molekul-molekul besar di dalam tubuh, yakni DNA dan RNA. Harusnya ketika kemarin mempelajari biokimia udah tahu lah ya terkait dengan bedanya DNA dan RNA. Nah, sekarang di biologi molekuler ini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana membentuk gitu ya, memperbanyak DNA dan membentuk RNA-nya gitu. Nah, ekspresi informasi hayati atau bagaimana mengartikan informasi dari DNA dan RNA tersebut itu melalui replikasi, transkripsi, dan translasi atau yang kita kenal nantinya sebagai sintesis protein. Proses untuk memperbanyak protein atau menghasilkan protein. Itu yang juga akan kita pelajari dalam biologi molekuler ini. Nah, kemudian karena biomolekuler mengkaji DNA, RNA, sintesis protein, nanti ya melihatnya berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya, strukturnya seperti apa sih, gitu. Terus sifat-sifat dari bagian-bagian tersebut, fungsinya apa, dan juga masalahnya apa, gitu. Nah, ruang lingkup yang dipelajari, kalau biologi kita mempelajari makhluk hidup secara keseluruhan, di biokimia mempelajari susunan kimia dan proses-proses kimiawi, sedangkan di biologi molekuler ini kita akan mempelajari unit terkecil organisme, gitu teman-teman. Dan apa dampaknya kepada proses kehidupan, apa dampaknya dalam proses berjalannya tubuh kita, gitu. Nah, ini tidak terlepas dari keteraturan hierarki kehidupan ya. Jadi dalam kehidupan ini sudah tersusun secara teratur di tingkat struktural gitu ya, tubuh kita juga berkaitan dengan tingkatan pengembangan dan yang di atas merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Yang dimaksud adalah seperti seluler gitu ya. Jadi sel ketika banyak membentuk jaringan, jaringan kemudian membentuk organ, beberapa organ kemudian membentuk makhluk hidup seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkatannya adalah semakin bentuk pengembangan dari yang kecil-kecil tadi. Kemudian sel merupakan tingkat struktural terendah gitu ya, di mana semua sifat kehidupan mulai muncul karena sel punya berapa banyak jenis gitu ya yang fungsinya berbeda-beda. Nah, keteraturan dari apa namanya sel-sel tersebut nantinya akan diatur dalam tingkat molekul oleh DNA gitu. Contohnya pada DNA, di mana DNA nanti berkaitan dengan pembentukan protein sebagai zat pengembangan tubuh kita. Nah, di sini ada foto artis ya teman-teman. Ini sebenarnya Brad Pitt. Saya nggak tahu nih angkatan kalian tahu apa enggak gitu ya tentang Brad Pitt karena kayaknya Brad Pitt terkenalnya di zaman saya dulu gitu ya masih remaja. Nah, si Brad Pitt ini menggambarkan seorang individu. Nah, individu memiliki banyak organ gitu ya. Yang saya gambarkan di sini adalah organ pencernaan. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Kemudian
Di organ itu terdiri dari banyak jaringan-jaringan gitu. Di mana jaringan ini berasal dari sekumpulan sel yang punya sifat-sifat yang sama dan bersatu padu untuk mencapai tujuannya, kan gitu ya. Sehingga di sel-sel ini punya banyak jenis gitu ya. Bentuk-bentuknya berbeda-beda, tetapi di dalam sel itu punya organel. Jadi ada bagian-bagian sel yang punya fungsinya masing-masing. Nah, organel itulah yang terdiri dari berbagai molekul-molekul. Nah, gampangnya adalah beberapa atom ya, atom-atom positif negatif gitu ya, bergabung menjadi satu menjadi molekul, banyak molekul menjadi suatu organel, beberapa organel menjadi suatu sel, banyak sel jadi jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk organisme, beberapa organisme jadi spesies, spesies membentuk populasi, populasi membentuk komunitas, ekosistem, dan kemudian biosfer gitu. Jadi inilah yang dimaksud tingkatan paling rendah yakni atom dan tingkatan yang paling tinggi adalah biosfer. Jadi tingkatan setelahnya merupakan pengembangan dari tingkatan yang lebih rendah gitu. Nah, sifat hierarki biologis. Jadi, tiap tingkatan tersebut tadi akan muncul sifat baru yang nggak ada pada organisasi yang lebih rendah. Contohnya gitu ya, untuk misalnya mulut mengeluarkan enzim tialin. Tapi sel sel yang membentuk dari apa namanya mulut mungkin tidak bisa menghasilkan enzim tialin gitu. Enzim tialinnya bisa muncul ketika itu sudah menjadi organ mulut gitu. Nah, sifat ini merupakan hasil interaksi dari antar komponen-komponen yang ada. Di mana contohnya suatu protein ya yang memiliki sifat yang tidak dimiliki atom gitu. Kemudian suatu sel juga bukan hanya sekedar wadah bagi sekumpulan molekul, tapi ketika sel tersebut ada organel-organelnya, tiap-tiap organel punya fungsinya dan menjalankan fungsinya, makanya sel kemudian bisa menjadi penyusun dari jaringan gitu. Kemudian prinsip sel, jadi pada hakikatnya sel itu adalah unit dasar dari struktur dan fungsi suatu organisme untuk melakukan semua aktivitas kehidupan. Nah, nantinya sel ini diselimuti oleh suatu membran, ya, suatu lapisan yang akan mengatur apa yang bisa masuk kepada dirinya dan apa yang bisa keluar pada dirinya, gitu. Di mana yang di luar itu disebut lingkungan, yang di dalam disebut sel itu sendiri. Nah, setiap sel ini mengandung DNA yang bisa diwariskan, gitu ya, yang mampu mengarahkan kepada aktivitas-aktivitas sel yang bersangkutan. Nantinya DNA itu kalau teman-teman sering nonton film-film atau drama Korea gitu ya, biasa menyebut tes DNA gitu. Kenapa sih kok bisa DNA itu dianggap sebagai tes untuk mengetahui dia ada ikatan hubungan kekeluargaan atau tidak gitu ya? Karena memang DNA ini merupakan unit penurunan sifat ya yang meneruskan informasi dari orang tua pada keturunannya. Tetapi tidak terbatas pada orang tua yang dimaksud ayah dan ibu saja, tetapi juga induk gitu ya, induk sel yang kemudian ketika ada apa namanya ada pembuatan sel baru, maka sifatnya akan masih sama dengan sel yang sebelumnya ada. Maksudnya, misalnya nih teman-teman eh, lagi lagi masak gitu ya, misalnya, kemudian nggak sengaja tangannya terbakar kena api dari kompor gitu. Itu adalah jari tangan teman-teman. Jadi kulitnya melepuh. Nah, ketika kulitnya melepuh, kemudian ada reaksi untuk perbaikan sel gitu ya. Sel yang akan muncul setelah beberapa minggu misalnya ya, dari perbaikan sel tersebut akan tetap dari jaringan kulit gitu. Tidak akan tiba-tiba berubah jadi jaringan kuku. Nggak tiba-tiba berubah jadi berambut gitu ya, jadi jaringan rambut. Enggak. Tapi dia tetap kan jadi jaringan kulit. Nah, itulah yang dimaksud dia memiliki informasi yang sama dengan sel-sel sebelumnya atau yang disebut di sini orang tua dalam tanda petik gitu. Kemudian penurunan sifat itu bergantung pada mekanisme untuk penggandaan DNA. Yang nantinya ada urutan-urutan DNA gitu ya, genetik yang harus diteruskan, disesuaikan alfabet kimiawinya. Supaya apa yang diminta itu memang sesuai
dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian organisme sebagai suatu sistem terbuka. Jadi teman-teman, komposisi biomolekul ini akan menentukan sifat-sifat khas yang akan dimiliki setiap organisme. Organisme bisa bertukar gitu ya, baik itu materi, energi, maupun berinteraksi terus-menerus. Banyak nih interaksi antara organisme dan lingkungan, ini bisa membentuk suatu susunan ekosistem, gitu ya. Dan fungsi-fungsi kehidupan tersebut merupakan manifestasi atau penggambaran dari interaksi molekul itu di dalam organisme. Nah, kehidupan itu nantinya membutuhkan pengambilan energi ya. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa dibuat, tetapi akan bisa diubah bentuknya. Nah, energi inilah yang akan berubah secara teratur dan kontinu gitu ya, termasuk pada tubuh kita untuk melangsungkan suatu kehidupan. Keseimbangan dinamik dalam sistem kehidupan itulah yang mau kita pertahankan gitu ya. Kalau bahasa bahasa medisnya supaya tetap dalam kondisi yang homeostasis gitu ya, dalam keadaan yang seimbang. Sehingga ada proses reaksi kimiawi yang teratur, mekanisme umpan balik gitu ya, dalam rangka mengatur supaya homeostasis atau keadaan yang seimbang. Nah, kedudukan biologi molekuler ini sebagai ilmu yang bisa menjadi ilmu dasar untuk basic science maupun ilmu terapan atau applied science. Di dalam ilmu fisioterapi, dalam ilmu terapannya kita mempelajari untuk mengetahui penyebab penyakit ya, supaya teman-teman lebih paham patofisiologisnya, patogenesisnya, dan mekanisme terapinya gitu. Sehingga pada akhirnya nanti bisa memberikan layanan gitu ya, ataupun program terapi yang lebih rasional dan juga terarah. Sampai di sini materi kita, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini masih mengenalkan gitu ya teman-teman terkait dengan biologi molekuler. Saya rasa kalau teman-teman berasal dari IPA nantinya masih akan mungkin familiar gitu ya dengan apa-apa yang kita bahas, cuma mungkin akan menjadi lebih dalam gitu. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk mekanisme perkuliahannya, nanti perkuliahannya ini hanya pertemuan pertama ya yang apa namanya daring. Untuk selanjutnya kita pertemuannya luring. Jadi tiap-tiap kelas silahkan untuk mencari jadwal kosongnya gitu ya untuk kita bisa bertemu. Oke, ingatkan kembali juga untuk melakukan presensi. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ya yang bertanya ya teman-teman. Siap-siap. Saya akan bertanya kepada teman-teman yang tidak